Pernahkah Anda kebayang gimana caranya paku atau benda-benda yang segede itu masuk ke dalam tubuh manusia tanpa ada bekas di kulit bagian manapun si korban? Kemudian kenapa reaktor nuklir kalau pas bocor sangat berbahaya? Dan kenapa bom nuklir itu sangat membinasakan? Santet secara ilmiah dapat dijelaskan dengan ilmu fisika, yaitu dalam fisika kuantum. Sekarang kita lihat sebagai contoh, reaktor nuklir bisa sangat berbahaya karena menimbulkan radiasi sinar gamma. Sinar gamma itu tidak memberikan luka langsung, kecuali dalam paparan yang tinggi, tapi menggerogoti tubuh kita kalau terkena paparan itu. Fisika kuantum Einstein yang mengatakan energi itu bergerak sebagai paket-paket. Dan dari teori relativitasnya yang terkenal dengan E sama dengan mc kuadrat, yang didapat bahwa bila benda yang digerakkan mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya, maka benda itu akan terurai menjadi atom penyusunnya. Dan ketika diperlambat kecepatannya, maka atom tersebut tersusun kembali menjadi benda lain yang atom penyusunnya sama. Kita sebut ini sebagai teori pertama. Kemudian ada hipotesa lain yang menyebutkan bahwa benda yang digerakkan mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya, maka benda itu akan menciut atau bisa disebut efek kontraksi. Kita sebut ini sebagai teori kedua. Nah, sekarang coba kita pikir, kalau seorang dukun mengirim santet berupa paku dan benda-benda lain, menurut teori satu misalnya, paku tersebut digerakkan dalam kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya, maka akan terurai menjadi atom-atom penyusunnya. Jika teori itu benar, maka dengan mudah paku-paku itu akan masuk ke dalam tubuh manusia lewat pori-pori manusia. Dan ketika sudah ada di dalam tubuh manusia, kecepatannya diperlambat sesuai teori. Kemudian menurut teori yang kedua, maka semisal paku tersebut digerakkan dalam kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya, maka akan menjadi penciutan dimensi atau efek kontraksi benda. Jika benar, maka paku yang tadinya besar akan menciut dimensinya dan dengan mudah menembus ke dalam tubuh manusia seperti partikel sinar X atau sinar gamma. Namun permasalahannya adalah, sampai saat ini, manusia belum bisa menciptakan alat yang bisa menggerakkan benda sampai kecepatan yang mendekati atau sama dengan kecepatan cahaya. Yang berarti, dukun santet di daerah-daerah Indonesia ini lebih hebat dari fisikawan seperti Albert Einstein. Sekarang kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Begini penjelasan cara kerja santet dan pelet secara logika menurut Om Hao. Om Hao mengatakan, santet biasanya dikirim melalui media tanah, air, atau udara. Tiga unsur itulah yang tidak bisa lepas dari manusia. Om Hao menjelaskan, media yang paling kuat untuk melakukan santet adalah air. Hal itu dikarenakan air langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Selain air, debu juga bisa menjadi media santet, apalagi debu tidak terlihat dan memungkinkan bisa masuk ke dalam pori-pori kulit. Debu merupakan bagian dari tanah, jadi setelah kita dari tempat horor atau angker, disarankan untuk mandi. Tapi bukan berarti santet tidak bisa dihindari. Om Hao menjelaskan bahwa cara menangkal santet adalah dengan terus tersadar. Santet biasanya menyerang pada saat calon korbannya tertidur pulas, karena saat itu calon korban sedang berada di alam bawah sadar. Ketika sedang tertidur pulas,
jin korin. Ada yang keluar mengambang di atas jasad kita, lalu ditembak oleh santet korinnya, lalu turun masuk kembali ke dalam tubuh. Berbeda kalau pelet, korinnya keluar lalu ditarik, dibawa, makanya orang yang terkena pelet menjadi linglung. Meski santet adalah sebuah kejahatan yang dilakukan secara gaib, namun Om Hao bisa menjelaskan cara kerja santet yang bisa diterima oleh logika manusia. Santet mempunyai kurir yang disebut banaspati. Partikel-partikel itu yang kemudian dibawa oleh banaspati, dimasukkan lewat pori-pori setelah di dalam disolidkan lagi. Jadi seperti itulah sistem kerjanya. Om Hao juga menuturkan, santet memerlukan bahan bakar energi negatif dalam proses kerjanya. Oleh karena itu, seseorang yang hendak melakukan santet harus didasari dengan rasa dendam, benci, iri, sakit hati, dengki, dan sifat-sifat negatif yang lainnya. Seorang dukun santet juga biasanya memilih waktu-waktu tertentu dalam melakukan aksinya. Santet biasanya dilakukan pada saat calon korbannya dalam posisi lemah, misalnya dalam hari wetonnya. Pada tahun 2007, para ilmuwan baru bisa mengkondisikan material di suatu tempat dengan material di tempat lain. Tahun 2011, para ilmuwan telah berhasil mengirimkan partikel foton hingga mencapai jarak 89 mil. Belakangan ini dapat dikatakan, negara-negara maju tengah bersaing untuk menjadi negara pertama yang menemukan teknologi teleport. Untuk sementara ini, Cina yang memimpin persaingan. Sebenarnya Amerika telah lebih unggul dalam mengkondisikan material agar bisa diteleport. Hal ini dibuktikan dengan pengkondisian materi bola emas yang bisa mengambang di atas meja kaca. Namun sayangnya, penelitian kuantum teleport di Amerika dihentikan karena masalah pendanaan. Peneliti negara maju cuma bisa memindahkan partikel foton, sedangkan dukun santet di Indonesia sudah mampu memindahkan jarum, paku, beling, dan lain-lain ke dalam tubuh manusia. Mana yang lebih canggih? Dalam dunia modern, berbagai penelitian pun telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan, khususnya terhadap fenomena santet dan sejenisnya. Tentu metode penelitian para ilmuwan agak berbeda dengan para pelaku spiritual klinik. Penyelidikan tentang santet dimulai dari mencari kasus-kasus santet, tipe-tipe santet, gejala santet, akibat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dilakukan berbagai eksperimen untuk menyembuhkannya. Salah satu kesimpulan atau pendapat yang mengemuka adalah santet itu sebenarnya adalah energi, karena bisa dijelaskan melalui proses materialisasi energi. Sayangnya, fenomena santet tak jauh beda dengan fenomena kekayaan seni budaya dan kekayaan alam di Indonesia. Diabaikan dan dibiarkan diolah oleh asing. Sampai kapan kita menjadi bangsa munafik yang mengingkari kelebihan dan kekurangan bangsa kita sendiri? Dan kita terus-menerus bercermin, memantut-mantutkan diri dengan budaya asing. Marilah kita bangga, ternyata dukun santet di Indonesia lebih jauh hebat dari para ilmuwan-ilmuwan di luar negeri, baik di Eropa maupun di Amerika. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan santet tersebut untuk hal yang bermanfaat? Mestinya kalau bisa dikelola dengan baik, pasti Indonesia bisa sangat maju dan negara luar akan belajar santet ke Indonesia.